Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi efektif. Yang pertama, pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi yang efektif dibedakan menjadi 4, yaitu karakteristik, keterampilan, makna, dan hambatan. Berikut beberapa elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. Pesan yang jelas. Pesan yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dijangkau, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknaannya. Pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah, dalam arti apapun itu. Harus bebas dari kesalahan dan kesalahan tata bahasa. Pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Pesan tepat. Pesan yang dikirim harus singkat dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Keandalan. Pengirim harus yakin dari ujungnya bahwa apapun yang dia sampaikan benar menurut pengetahuannya. Bahkan penerima harus memiliki kepercayaan pada pengirim dan dapat mengandalkan pesan yang dikirim. Pertimbangan penerima. Media komunikasi dan pengaturan fisik lainnya harus direncanakan dengan memperhatikan sikap, bahasa, pengetahuan, tingkat pendidikan, dan posisi penerima. Senders courtesy. Pesan yang disusun harus mencerminkan kesopanan, kerendahan hati, dan rasa hormat pengirim terhadap penerima. Selanjutnya, kemampuan komunikasi efektif. Yang pertama, ketaatan. Seseorang harus memiliki pengamatan yang tajam untuk mendapatkan lebih banyak dan informasi. Kejelasan dan singkat. Pesan harus disusun dengan kata-kata sederhana, harus jelas dan tepat untuk menciptakan dampak yang diinginkan pada penerima. Mendengarkan dan memahami. Keterampilan paling penting dalam diri seseorang adalah dia harus menjadi pendengar yang baik, waspada dan sabar. Ia harus mampu memahami dan mengawasi pesan dengan baik. Kecerdasan emosional. Seseorang harus sadar secara emosional dan mampu mempengaruhi orang lain dari dalam. Self-efficacy. Selain itu, dia harus memiliki keyakinan pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan komunikasi. Percaya diri. Menjadikan salah satu keterampilan komunikasi yang penting, kepercayaan diri dari pesan yang disampaikan. Hormat. Menyampaikan pesan dengan sopan dan menghormati nilai, kepercayaan, pendapat, dan ide penerima adalah inti dari komunikasi efektif. Komunikasi nonverbal. Untuk terhubung dengan penerima dengan cara yang lebih baik, pengirim harus melibatkan komunikasi sarana nonverbal juga. Ini termasuk gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, postur tubuh, dan lain-lain. Pemilihan media yang tepat. Pemilihan media yang tepat untuk komunikasi juga merupakan keterampilan. Anda perlu memiliki media yang sesuai dengan situasi, prioritas pesan, sudut pandang penerima, dan lain-lain. Memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu merupakan proses dua arah. Seseorang harus menerima dan juga memberikan umpan balik untuk perspektif orang lain juga. Selanjutnya, signifikansi komunikasi efektif dalam bisnis. Manajemen karyawan. Komunikasi yang efektif memastikan disiplin diri dan manajemen yang efisien karena karyawan yang didengarkan oleh manajemen puncak dan ada komunikasi terbuka dalam organisasi. Membangun tim. Orang-orang dalam organisasi bekerja sebagai tim untuk mencapai tujuan bersama, sehingga komunikasi yang efektif meningkatkan moral seluruh tim. Pertumbuhan organisasi. Ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih baik, mengintensifkan hubungan masyarakat, dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Semua ini mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.
bangun yang kuat. Interaksi seringkali hubungan banyak hal. Mereka secara positif memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan memelihara hubungan jangka panjang dengan orang lain dalam organisasi. Transparansi dan kembangkan kepercayaan. Komunikasi yang efektif dianggap sebagai dasar untuk membangun kepercayaan dan memastikan berbagi informasi yang lengkap. Kreativitas dan inovasi. Ini menciptakan lingkungan di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dengan mengeksplorasi sisi kreatif dan inovasi mereka. Mengurangi kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif menghilangkan kemungkinan kebingungan dan menyampaikan pesan secara jelas dan tepat. Pertumbuhan organisasi. Dengan menjaga hubungan baik antara karyawan dan manajemen, meningkatkan fungsi dan mengarah pada tujuan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu hambatan komunikasi efektif. Yang pertama, bahasa. Ini adalah media komunikasi. Jika pengirim menggunakan istilah teknis secara berlebihan, penerima akan kesulitan memahami pesan dengan jelas. Ambiguitas dan penggunaan abstraksi yang berlebihan. Meskipun pesan disajikan dalam konteks yang tidak realistis atau tidak jelas, yang melibatkan banyak pengertian, penerimaan tidak akan dapat terhubung dengan gagasan yang benar. Pesan tidak terorganisir. Ketika kata-kata tidak diatur secara sistematis untuk membuat pesan yang kuat, itu kehilangan efisiensi dan maknanya. Kelebihan informasi. Efektivitas komunikasi berkurang ketika seseorang terus berbicara untuk waktu yang lama. Hambatan yang melibatkan latar belakang orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Perbedaan sikap. Kadang-kadang orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka menetapkan pandangan tentang topik tertentu. Sikap mereka menahan tujuan komunikasi. Perbedaan demografi. Perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. Kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dari orang ke orang. Melompat ke kesimpulan. Beberapa orang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering kurang dari komunikasi sehingga kesimpulan motif pesan. Jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat melihat. Kebisingan. Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Hambatan fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah fisik orang yang terlibat. Beberapa di antaranya adalah gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gagap, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.